Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik aja. Hari ini kita bakalan ngebahas tentang salah satu hal yang penting juga, yaitu bagaimana ciri-ciri tanaman yang kelebihan pupuk ataupun kelebihan unsur hara, baik itu pemberian pupuk organik ataupun pupuk kimia gitu. Dan bagaimana cara menanggulanginya kalau tanaman tersebut sudah terkena efek dari pemberian pupuk kimia yang berlebihan. Sebelum kita bahas itu, teman-teman, sini saya bakalan nunjukin bagaimana hasil stek air kita. Pada minggu-minggu sebelumnya kita juga ngebahas tentang stek air, maka teman-teman bisa lihat ini adalah hasilnya. Nih, akar sudah keluar teman-teman, ini dia teman-teman juga bisa lihat di tanaman-tanaman yang lainnya. Kemarin kan 4 tanaman kita coba, ini mungkin dia masih kecil banget keluar akarnya. Kita lihat juga di tanaman lidah mertua, dia masih segar tapi memang ciri-ciri keluar akar belum kelihatan. Ini dia, dan ini tanaman Sri Gading. Nah, Sri Gading sudah mulai keluar akarnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat akarnya sudah kelihatan sangat bening banget warnanya. Oke. Untuk video pembuatannya silahkan teman-teman lihat di video-video kita yang sebelumnya tentang bagaimana memperbanyak tanaman dengan cara stek air. Kita masuk ke pembahasannya teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman harus paham ada 4 T prinsip pemupukan, yaitu tepat jenis, tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara. Keempat prinsip ini teman-teman nggak boleh tinggalkan dalam pemberian pupuk ke tanaman teman-teman. Lalu yang kita bahas mungkin di video kali ini adalah tentang tepat dosisnya teman-teman. Teman-teman terkadang banyak mencoba memberikan pupuk baik itu kimia dan organik dengan cara coba-coba aja. Contohnya mungkin di fase anakan teman-teman sudah coba memberikan pupuk kimia, sedangkan mungkin di fase anakan belum membutuhkan pupuk kimia. Contohnya lagi mungkin di fase dewasa, mungkin anggapan teman-teman adalah kalau diberi pupuk dengan dosis yang banyak, mungkin pertumbuhan tanaman bisa lebih cepat. Untuk jawabannya sendiri adalah mungkin itu relatif teman-teman, karena ada juga tanaman yang diberikan pupuk semakin banyak semakin bagus juga, tetapi tidak semua tanaman prinsipnya seperti itu. Teman-teman harus selalu menggunakan prinsip pemupukan, itu tepat dosis, karena setiap fase-fase tumbuhan dari anakan sampai dewasa dia membutuhkan dosis untuk tiap-tiap tanamannya ataupun kebutuhan tiap-tiap tanamannya gitu teman-teman. Jadi jangan bisa sembarangan memberikan dosisnya. Nah, itu adalah pengertiannya. Kita masuk ke yang pertama adalah ciri-ciri tanaman, terkhusus tanaman begonia yang kelebihan unsur hara pupuk. Yang kita bahas yang pertama tadi adalah bagaimana ciri-cirinya. Kita mulai dari media tanamnya teman-teman. Nah, ada beberapa tanaman yang memang kalau teman-teman berikan pupuk dosisnya berlebih, dia langsung langsung merespon, tanaman tersebut langsung merespon dan tanaman itu langsung menunjukkan gejala-gejala kelebihan pupuk. Tetapi yang umumnya teman-teman tidak pahami adalah, dan yang keliru, ini kita contohkan pada tanaman ini teman-teman. Ini adalah tanaman yang kelebihan pupuk. Nah, ini adalah tanaman kelebihan pupuk dengan ciri-ciri kalau teman lihat dia daunnya bakalan gugur satu persatu teman-teman. Nah, dia kalau teman-teman lihat ini mungkin dia kelihatan sehat, tetapi besok ataupun beberapa hari ke depannya tanaman ini bisa saja daunnya gugur satu persatu. Dan kondisinya kalau teman-teman lihat ini keadaan media tanamnya bakalan cenderung lebih padat dan selalu basah. Nah, jadi itu adalah ciri-cirinya gitu. Itu bukan karena terkena penyakit. Memang mungkin aja ada terkena penyakit, tetapi kalau teman-teman baru memberikan pupuk lalu melihat kondisi-kondisi media tanamnya padat, lalu setiap harinya daun-daun ataupun bonggolnya berguguran, maka bisa diidentifikasi melalui media tanamnya bahwa keadaan tanaman tersebut kelebihan pupuk ataupun kelebihan dosis. Itu adalah ciri-ciri pertama dari penglihatan dari media tanam. Selanjutnya adalah ciri-ciri paling umum adalah dari daunnya teman-teman. Pemberian pupuk ini teman-teman bisa lihat ataupun identifikasi dari warna daun. Biasanya kalau tanamannya yang cenderung berwarna hijau,
ataupun berwarna merah, dia bakalan berubah warna dari pinggir daunnya ke warna yang kuning gitu. Itu adalah ciri-cirinya. Kurun waktunya biasanya itu 1 sampai dengan 2 hari itu bisa kelihatan. Daun tuanya mulai menguning, mungkin dari 1 daun, mungkin besoknya bisa jadi 2 daun gitu. Ataupun sampai dengan akhirnya nanti semua daun kena dan berguguran. Itu dia teman-teman lihat dari warna daunnya. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri ketiga yang paling bahaya adalah kalau teman-teman beri dosis yang secara berlebihan dan pemberian pupuknya itu memang dia yang fast release ataupun cepat diserap oleh tanaman tersebut dalam kurun waktu 2 sampai dengan 3 jam bisa langsung terkena efeknya. Efeknya itu seperti apa? Efeknya adalah daunnya berguguran, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini dia contoh-contoh daunnya berguguran. Memang ini saya gunakan pemberian pupuknya 1 minggu yang lalu, pemberiannya dosis supaya teman-teman bisa pahami. Ini adalah daunnya yang berguguran, teman-teman. Ini dia. Teman-teman bisa lihat sampai dengan membusuk seperti ini. Dan seperti yang saya bilang di tahap awal tadi, media tanamnya sudah mengeras. Teman-teman bisa lihat ini dia mengeras. Sedangkan kalau dia subur, teman-teman bisa lihat dia bentuknya nggak mengeras seperti ini. Ini dia. Oke. Memang untuk ketiga ciri-ciri ini tadi, yang paling bahaya adalah yang terakhir, karena biasanya kalau yang terakhir dia kelebihan pupuk, teman-teman mungkin harus mengikhlaskan tanaman tersebut, karena kalau dia berlebihan banget biasanya itu dari akar, batang sampai dengan daunnya dia sudah menyebar dan bisa menyebabkan pupuk itu tanaman tersebut susah untuk kembali hidup lagi gitu. Jadinya teman-teman ikhlaskan aja. Lalu kita bahas bagaimana cara untuk memulihkan tanaman kalau teman-teman belum terlambat mengidentifikasi tanaman tersebut kelebihan pupuk. Berikut dia caranya. Untuk cara-cara menanganinya, teman-teman bisa coba beberapa cara ini. Yang pertama adalah pemberian ataupun teman-teman siram secara keseluruhan media tanam ini tadi sampai dengan memang pupuk tadi. Sebelumnya pupuk itu tadi biasanya kan pemberian pupuk dia di permukaan. Silahkan teman-teman buang, teman-teman angkat pupuknya, lalu teman-teman siram sampai dengan pot atau tanaman ini becek, teman-teman. Mungkin untuk beberapa tanaman seperti alokasia, Sri Gading dan yang lainnya yang tidak memiliki campuran tanah yang terlalu banyak, ini cara ini efektif, teman-teman. Tetapi kalau untuk begonia yang dimana kandungan tanahnya banyak, penggunaan tanahnya banyak, mungkin cara ini tidak terlalu efektif gitu. Jadi patokannya adalah kalau kelebihan unsur hara pada media tanam yang poros dan yang tidak banyak tanah, silahkan teman-teman ikuti cara yang tadi, siram aja sampai dengan basah ataupun tercuci media tanamnya. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah teman-teman setelah dibersihkan di atas permukaan tadi yang terletak pupuk tadi, silahkan teman-teman semprotkan dengan zat daun ataupun seperti jenisnya silika cair, teman-teman. Guna dari silika cair ini adalah dia untuk mempercepat proses pertumbuhan daun ataupun tunas dari tanaman tersebut bisa cepat keluar. Jadi kalau kondisi tanamnya tinggal bonggol seperti ini, teman-teman silahkan semprotkan aja silika cair untuk bisa mempercepat pertumbuhan daunnya. Nah, contohnya pada tanaman ini kemarin juga dia kelebihan dosis, teman-teman. Tetapi teman-teman bisa lihat pucuk mudanya sudah keluar. Sedangkan teman-teman bisa lihat kondisi bonggolnya sangat besar. Kemarin itu sebagai contoh untuk kita aja. Ini adalah aplikasi penggunaan silika dan ini adalah hasilnya gitu. Daunnya ini sudah mulai keras. Daun barunya bisa diidentifikasikan bahwa dia tidak ada gejala keracunan lagi. Ini adalah hasil dari penyemprotan silika cair, teman-teman. Ini dia. Oke, selanjutnya adalah cara yang ketiga adalah, dan yang paling gampang dan paling banyak berhasil adalah teman-teman harus ganti media tanam. Jadi dengan catatan bahwa teman-teman bisa langsung identifikasi bahwa tanaman tersebut sudah terkena kelebihan dosis. Tetapi kalau kondisi tanamannya seperti ini, teman-teman memang harus lebih ekstra bersabar untuk pemulihannya. Tetapi kalau dengan kondisinya seperti ini tadi, daunnya masih berguguran satu persatu, teman-teman boleh langsung ganti media tanamnya
dengan catatan bahwa media tanamnya tidak ada mengandung unsur hara, terkhusus pada unsur hara organik dan kimia, teman-teman. Jadi kalau saya pribadi, kalau kondisinya tanaman overdosis pupuk, saya gunakan media tanam humus saja. Humus memang benar-benar humus, lalu saya sungkup. Boleh juga menggunakan lumut, teman-teman. Lumut ini memang lebih efektif karena dia airnya banyak dan dia tidak ada mengandung unsur hara yang berlebihan. Jadinya penggunaan humus dan lumut teman-teman boleh gunakan. Itu adalah berdasarkan pengalaman saya, dan alhamdulillah kurang lebih kalau persentase dibilang 80% dari kegagalan pemberian pupuk itu bisa diselamatkan. Itu dia teman-teman, pembelajaran kita kali ini gampang banget, ringkas banget saya tunjukkan, umum banget ciri-cirinya. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan di komen aja, atau teman-teman masih bingung untuk dosis penggunaan pupuk pada tanaman teman-teman, silahkan komen aja, beritahu bahwa jenis tanamannya apa, umurnya berapa, nanti bakalan kita kasih rekomendasi jenis pupuk dan dosisnya gitu. Oke teman-teman, itu adalah pembelajaran kita, dan saya nggak kalah lupa, kalau mau teman-teman beli tanaman boleh langsung order dari kita, nanti kita kasih tanaman dengan kualitas paling baik. Sampai ketemu di video selanjutnya.